Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sanksi bagi pelajar dengan masalah perilaku yang dikirim ke barak militer tak hanya disambut positif, tapi juga mendapat penolakan dari sebagian warga Jawa Barat. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Politik berikut ini. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prastio Khadi menyatakan belum mempertimbangkan penerbitan Perpu untuk mengakselerasi pembahasan rencana undang-undang perampasan aset. Mensesnek menyatakan bahwa saat ini Presiden mengutamakan konsolidasi politik di DPR. Mensesnek menambahkan bahwa RUU perampasan aset memang menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik. Namun, kendati belum mempertimbangkan hal tersebut, Mensesnek memastikan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap penggodokan RUU perampasan aset sebagai upaya pemberantasan korupsi. Mensesnek juga menyatakan bahwa pemerintah akan menggandeng PPATK dalam perumusannya. Salah satu cita pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Ini kan turunannya kan kira-kira kan begitu kan. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perpu untuk sampai hari ini belum. Ya, beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan pimpinan-pimpinan partai, dan ini belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi yang kita gitu. Pasti dilibatkan. Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data ya, data arus transfer keluar masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan vasektomi bukan menjadi syarat penerimaan bansos dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Wamensos usai meninjau kesiapan sekolah rakyat tingkat SMA di Sentra Terpadu Solo, Jawa Tengah. Agus Jabo menyebut indikator kemiskinan yang terangkum dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi acuan penerimaan bansos dari pemerintah pusat. Karena itu dirinya menyatakan syarat vasektomi seperti yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut merupakan kebijakan pemerintah daerah Jawa Barat dan bansos yang disalurkan pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, bansos dari pemerintah pusat masih merujuk pada aturan dan berdasarkan DTSEN. Bantuan sosial, ya, bantuan atensi, program PK segala macam itu dasarnya adalah data tunggal sosial ekonomi, yaitu orang yang miskin dan miskin ekstrim. Itu perintah undang-undang, itu perintah peraturan menteri yang ada di Kemensos. Jadi tidak ada syarat-syarat yang lain selain masalah kemiskinan itu. Kemensos, saya sudah diskusi sama Pak Menteri, ini ada wacana vasektomi, ada wacana ini gitu loh. Nah, sampai sekarang ini Kemensos belum membahas masalah itu. Tapi untuk bantuan sosial ya di tahap triwulan kedua nanti tetap dasar kita adalah data orang miskin dan miskin. Sementara itu kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sanksi bagi pelajar dengan masalah perilaku yang dikirim ke barak militer mulai mendapat penolakan dari warga Jawa Barat. Seorang wali murid warga Bekasi, Jawa Barat, hari Jumat melaporkan Deddy Mulyadi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Sanksi pengiriman siswa nakal ke barak militer dinilai tidaklah tepat, serta tidak adanya jaminan siswa tersebut dapat berubah dan justru pendidikan ala militer rentan membentuk kepribadian anak bisa menjadi lebih keras. Selain dinilai telah melanggar HAM, Deddy Mulyadi juga diadukan atas dugaan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.